Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Susanti dengan NPM 2020001570005 dengan di kelas terbang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai ancangan konseling. Sebelumnya di sini ada data konseling, yaitu namanya HJ, tempat tanggal lahirnya Bekasi tanggal 21 Mei tahun 2007, usianya 15 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian dia memiliki pendidikan akhir SMA, dan ini ada data orang tuanya. Kemudian di sini ada ancangan konselingnya. Di mana di sini ada deskripsi awal, yaitu HJ awalnya adalah seorang anak yang periang. Kemudian HJ itu selalu belajar dengan rajin. Motivasi HJ belajar tuh untuk memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Namun ketika orang tuanya tidak pernah menghargainya, dia tuh sering melupakan, dia sering membolos, kemudian memilih menjadi pemain futsal bayaran agar dirinya dapat melupakan orang tuanya dan memperoleh kesenangan juga teman. Kemudian teori dari teknik konseling ini, pelaksanaan konselingnya menggunakan model pendekatan realitas. Menurut setiap individu memiliki kebutuhan psikologis yang secara konsisten hadir sepanjang rentang kehidupan dan harus dipenuhi. Dari individu mengalami permasalahan psikologis karena individu terhambat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti cinta, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Keterhambatan pemenuhan kebutuhan psikologis pada dasarnya karena penyangkalan terhadap realita dan kecenderungan seorang untuk menghindari hal-hal yang menyenangkan. Dalam hal ini, HJ butuh cinta karena dia membutuhkan perhatian dari orang tuanya gitu ya. Nah, proses konseling dalam pendekatan realitas ini ada beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, konselor menunjukkan keterlibatan dengan klien atau befriend. Pada tahap pertama, konselor mengawali pertemuan dengan bersikap otentik, hangat, menaruh perhatian, sehingga nantinya konseli bisa percaya gitu, bisa terlibat, bersahabat, bahwa konselornya tuh bisa dipercaya. Kemudian tahap kedua disebut juga sebagai tahap W, yaitu wants and need, fokus pada perilaku yang sekarang. Artinya setelah konseli bisa diterima nih oleh konselornya, setelah konselornya bisa diterima oleh konseli, maka konselor menanyakan kepada konseli apa sih yang akan dilakukan gitu. Kemudian tahap ketiga disebut juga sebagai tahap D, yaitu direction dan doing. Pada tahap ini konselor tuh menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan konseli, secara sudut pandang konseli itu bagaimana. Nah, nanti akar permasalahan konseli itu akan mengungkapkan mengalami kecemasan yang luar biasa. Menurut pandangan realita, hal yang harus diatasi bukan kecemasan konseli, tapi bagaimana cara untuk menghadapi kecemasan tersebut. Kemudian tahap keempat disebut juga sebagai tahap evaluation, di mana klien menilai nanti benar nggak sih yang dilakukan selama ini gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian ada tahap kelima yang disebut juga sebagai tahap planning, yaitu merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. Pada tahap ketika konseling mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak cukup menolong keadaan dirinya, kemudian dia lakukan planning gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komitmen gitu ya. Tadi setelah direncanakan, maka ada komitmen, di mana rencana tersebut harus dilaksanakan dan dijalankan dengan tanggung jawab. Kemudian tahap ketujuh, tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Konseli akan kembali bertemu dengan konselor sesuai dengan kesepakatan waktu.
Kemudian yang kedelapan adalah lain-lain ya, jika memang nah ini ada, eee, 4 tahap, ini, ada planning-annya, saya buat 4 sesi gitu. Nah selanjutnya ini identifikasi informasi pada tahap wants, pada tahap doing seperti apa, kemudian self evaluation-nya juga seperti apa, itu nanti dijabarkan di sini di ancangan konselingnya. Nah, ini yang terpenting adalah dari form wawancara konselingnya. Nanti ketahuan nih. Nah, lanjut masuk ke prepare dari konseling realita ya. Di sini kita prepare dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di ruangan Ibu. Senang sekali rasanya bertemu kamu hari ini. Sini silakan masuk dan silakan duduk di mana yang menurut kamu nyaman. Iya Bu, kalau gitu saya duduk di sini aja Bu. Gimana nih kabarnya? Kok tampaknya wajah kamu murung, kamu sedih banget sih kayaknya kelihatannya tuh mata sembab. Eh, kenapa kamu? Iya Bu, kabar saya baik. Namun ada beberapa masalah yang akan saya ceritakan ke Ibu. Baik, boleh silakan katakan yang mau kamu katakan dan tetap simpan jika kamu tidak ingin kamu ceritakan. Ibu janji untuk tetap menjaga rahasia karena dengan kamu hadir ke sini bukan hanya bercerita biasa nih, tapi kita akan melakukan konseling. Di mana konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik perubahan tingkah laku lainnya oleh seorang ahli disebut konselor, dalam hal ini adalah ibu, kepada individu atau individu yang sedang mengalami masalah yang disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli, dalam hal ini adalah kamu. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini biar saya lega. Kan sebelumnya saya sudah daftar ya. Iya, ibu tuh sudah baca sih form pendaftaran dan tujuan kamu datang ke sini. Nah, sekarang yang ibu mau tahu nih, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Iya Bu, saya tuh pengen banget dan perhatian dari orang tua saya. Selama ini saya tidak mendapatkan perhatian dari mereka. Padahal saya rajin sekarang, ekskul Bu. Saya sangat baik dengan prestasi ekskul, tapi sia-sia Bu. Akhirnya saya memutuskan untuk bersibuk futsal bayaran Bu. Biasa aja saya begitu biar cepet capek terus tidur. Gak kepikiran orang tua saya lagi dong. Nah, selain itu Bu, di futsal teman saya banyak. Kan tujuan utama saya sih biar prestasi belajar saya nurun. Ya saya biar mereka perhatian. Tapi ternyata mereka tetap aja Bu sama saya. Kayak gitu deh Bu pokoknya. Wah, hebat juga ya kamu ya, bisa dapat penghasilan juga nih, terus bisa bagi waktu juga ya kamu berarti ya. Nah, tapi kira-kira bener nggak sih yang kamu lakuin begitu? Kamu pengen dapat perhatian dari orang tua kamu sih, bener. Cuma, mengorbankan beberapa hal gitu. Kira-kira bener nggak sih apa yang kamu lakukan? Nah, jangan sibuk terlena sama uang ya. Kalau sudah begitu,
Ya juga sih Bu, alhamdulillah uangnya lumayan banyak Bu, saya tabung kok. Banyak mau saya ngapain. Nah, terus sekarang kamu bener nggak sih kira-kira kayak gitu? Kalau menurut kamu gimana? Iya, ya Bu ya. Soalnya sih harga uangnya banyak. Kan kalau menurut saya sih kalau kita masih belum puas Bu. Karena target saya penghasilan orang tua saya kan cuma teman-teman orang tua ngawatin saya dicuekin, mereka kepikiran saya tuh apa anak pungut ya Bu ya, ditambah lagi saya merasa merasa saya ke bawah. Nah, yuk kita evaluasi bareng-bareng bener nggak sih tindakan kamu sekarang, apakah dengan berbuat menyibukkan diri dengan futsal tuh buat kamu diperhatikan oleh orang tua, kira-kira, lebih diperhatikan lagi nggak sih kamu dengan kamu berbuat kayak gitu, gitu? Enggak gitu sih Bu, karena yang sudah saya ceritakan. Terus, apakah kamu merasa senang dan bahagia nih saat ini? Sumpah Bu, masih sampai kayak kemarin kayaknya saya nggak tahu lagi deh, belum merasa kayak gitu. Nah, yang terakhir nih, adakah usaha lain yang harus kamu lakukan untuk lebih diperhatikan orang tua kamu? Kan kamu dapat perhatian nih. Nah itu dia Bu, saya harus gimana lagi ya Bu ya. Mereka tuh sadar itu ciptaan Allah yang harus disayangi dan diperhatikan keberadaannya. Ini malah saya kayak ada orang gitu Bu. Iya, ibu tuh paham banget. Pokoknya ibu paham banget apa yang kamu rasain deh ya, Depi. Nah, sekarang kita evaluasi ya, apakah benar yang sudah kamu lakukan? Kayaknya benar nggak sih, Dep? Kayaknya sih Bu tindakan saya salah deh Bu. Soalnya hati saya tuh kayak belum puas gitu Bu. Kayak gimana sih asli gitu. Pokoknya nggak jelas gitu Bu. Nah, kira-kira kita lakukan apa ya yang sekiranya lebih efektif? Apa deh kira-kira? Biar kamu lebih diperhatikan lagi gitu sama orang tua kamu. Kalau punya pengalaman begini nggak? Dulu saya tuh harus kayak gimana? Kalau ibu jadi kamu ya apa ya? Ayo coba alternatif kegiatan apa nih yang bisa kamu lakuin kalau ibu coba kasih contoh ya. Coba deh kamu ajak ngobrol atau kasih perhatian ke mereka gitu. Nah, karena, kan yang kamu inginkan kan perhatian ya. Kalau menurut Ibu nih ada teori yang dari Bapak Sumadi Suryabrata tahun 2004. Yang pertama, perhatian itu adalah pemusatan tenaga psikis tertentu pada suatu objek. Nah, yang kedua adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi kamu tuh harus ngelakuin aktivitas biar, lebih diperhatikan gitu. Kira-kira kalau kamu mau dapat perhatian ya, gimana kamu ngasih perhatian ke mereka gitu, misalnya kayak senyum ke mereka atau bantuin hal-hal yang menurut kamu bisa kamu lakuin gitu, kira-kira bagaimana? Gitu sih Bu ya. Saya sibuk memberikan perhatian orang lain. Tapi saya sendiri nggak kasih ke mereka yang ngajak video banget sih Bu. Nah, jadi bener nggak sih tindakan kamu selama ini? Ayo coba yang kemarin, berarti bener nggak tuh kamu di futsal, sibuk-sibukin diri di futsal, bener nggak? Kayaknya salah deh Bu. Saya kayak belum dewasa ya Bu ya.
Iya, nggak apa-apa. Kita tuh harus selangkah demi selangkah ya, Nak. Kita rubah, pokoknya nggak apa-apa, kita rubah step by step gitu. Jadi nggak usah terus murung, sedih kayak gitu. Iya, iya, iya sih harus kasih perhatian ke orang kayak gitu ya, iya. Saya belum dewasa banget. Bisa saya nanya-nanya ke mereka dulu, ya kasih perhatian ke mereka, baru saya nanti perhatian ke mereka. Nah, bagus sih kalau kamu sudah berpikir begitu, artinya kamu sudah bisa nih, selangkah berpikir lebih maju daripada kemarin gitu ya. Nah, untuk konseling kali ini kita akhiri dulu ya, nanti kita lanjut ke sesi yang kedua.
Assalamualaikum Bu, saya mau konseling lagi nih Bu. Wah, sekarang, muka kamu lebih ceria ya, nggak kayak kemarin matanya bengul-bengul. Wah, kamu mah udah ini nih kayaknya nih. Nah, yuk sekarang, kita fokus pada bagaimana cara kamu untuk mendapatkan perhatian orang tua. Kalau menurut kamu caranya kayak gimana? Menurut saya sih Bu, kayak saran ibu yang waktu kemarin tuh sebelumnya. Yang pertama saya kasih perhatian kecil ke mereka dengan cara WhatsApp. Terus saya kasih perhatian rutin dan Oh, amazing banget ya kamu ya. Terus kamu nggak pengen tuh prestasi belajar kamu meningkat lagi? ya mau lah Bu, saya kan terus belajar, ngejar prestasi yang merosot. Caranya tuh saya bisa bagi waktu, saya